Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Nah, anak-anak Ibu lagi yang di rumah, bagaimana keadaannya? Semoga kita selalu sehat, amin, amin ya rabbal alamin. Di rumah jangan lupa sholat dan murojaah tahfiz. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilma warazukni fahma. Amin. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tema 5 ekosistem. Subtema 1 komponen ekosistem. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran 4. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mengetahui manfaat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, siswa mengetahui teks non-fiksi. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui komponen ekosistem. Yang keempat, siswa mengetahui kondisi geografis Indonesia. Dan yang kelima, siswa mengetahui tangga nada. Pembelajaran keempat, anak-anak sekalian bisa dibuka bukunya halaman 28. Nah, bisa kita amati gambar peta Indonesia, yaitu kehidupan masyarakat ada pada daerah pantai, daerah dataran rendah, dan dataran tinggi. Yang pertama yaitu daerah pantai. Masyarakat daerah pantai pencariannya sebagai besar nelayan. Kedua, bekerja sebagai penjual jasa wisata. Dan yang ketiga, beberapa penduduk lainnya bekerja pada sektor perikanan dan perkebunan kelapa. Yang kedua, masyarakat di daerah dataran rendah. Apa saja sih yang cocok untuk tinggal di daerah dataran rendah? Yaitu cocok untuk dijadikan wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan pusat bisnis. Yang ketiga, ada daerah dataran tinggi. Nah, apalagi sih yang cocok untuk kehidupan masyarakat di sini? Banyak penduduknya yang bekerja sebagai petani. Nih, kita lanjut. Kita lanjut halaman 31. Kita yang membaca, itu di sana ada Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia disebut negara maritim dan agraris karena letak geografisnya mendukung. Nah, sebelumnya kita kan juga ada belajar letak geografis Indonesia tadi kan. Nih, peta Indonesia. Negara maritim adalah negara yang dengan wilayah kekuasaan lautannya lebih besar dari daratannya dan memiliki potensi kelautan serta aktivitas pelayaran. Nah, Indonesia disebut sebagai negara agraris. Kenapa? Karena memiliki lahan pertanian yang luas. Halaman 33. Mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan bersama diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita lihat di sini semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Indonesia yaitu adanya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Suetomo dan para mahasiswa Stovia. Itu tanggal 20 Mei 1908. Anak-anak sekalian bisa dibuka halaman bukunya halaman 33. Di situ ada bacaannya, yaitu di mana penggagas didirikannya Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, di sini juga ada semangat persatuan dan kesatuan Indonesia menjadi nyata dengan lahirnya apa ayo Sumpah Pemuda, yaitu Sumpah Pemuda lahir tanggal 28 Oktober 1928, yaitu baru beberapa hari yang lalu. Kita juga memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, apa saja yang sudah anak-anak ibu sekalian lakukan dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda? Itu merupakan salah satu semangat persatuan dan kesatuan Indonesia.
Ketika itu para pemuda mengikrarkan 3 hal yang penting, yaitu tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Berkat adanya semangat persatuan kesatuan seluruh rakyat Indonesia, pada tanggal 17 Agustus Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, kita lanjut, yaitu pembelajaran ke-5. Pembelajaran kelima itu halaman 35. Mari kita amati. Di sini ada siklus hidup ayam. Ada siklus hidup ayam. Ada dari telur mulai menetes jadi anak ayam, terus menjadi induk ayam. Apa sih siklus itu? Siklus adalah tahapan atau rangkaian peristiwa yang terjadi berulang-ulang secara tetap dan teratur dalam kehidupan suatu makhluk hidup dari lahir sampai mati. Nah, perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa disebut metamorfosis. Jadi perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa itu misalnya jadi dari telur kecil sampai besar, itu disebut metamorfosis. Nah, di sini metamorfosis juga terbagi 2. Dibuka bukunya halaman 36. Ada 2 ya. Yang A yaitu siklus hidup tanpa metamorfosis. Apa sih itu tanpa metamorfosis? Nah, kita lihat, hewan yang tidak mengalami metamorfosis merupakan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh, tetap sama dari lahir sampai dewasa. Nah, kira-kira apa ya contohnya hewan yang hidup tanpa metamorfosis ini? Dia hidupnya tetap sama dari lahir sampai dewasa, bentuk tubuhnya sama. Kira-kira apa ya contohnya? Yaitu hewan yang termasuk golongan mamalia seperti reptil, burung, ikan, kucing. Nah, kita lihat gambarnya yang pertama. Ini ada contoh siklus hidup kucing. Berarti contoh siklus hidup tanpa metamorfosis itu salah satunya adalah kucing. Kucing di sini kenapa dia dibilang termasuk dia siklus hidup tanpa metamorfosis? Karena kucing dari kecil sampai dewasanya tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi dari kecil itu bentuknya sama saja seperti sudah besar. Anak kucing dan kucing dewasa. Ini contohnya. Yang kedua, contoh hewan metamorfosis. Contoh hewan tanpa metamorfosis yaitu ikan. Dari telur menjadi ikan kecil atau anak ikan menjadi ikan dewasa. Yang ketiga contohnya yaitu hewan yang hidup tanpa metamorfosis. Ada siklus hidup ayam, itu dari telur berubah menjadi anak ayam dan bentuknya pun mirip, masih seperti induk ayam. Jadi tidak mengalami perubahan bentuk dari kecil sampai besar, tetap sama. Yang mengalami perubahan hanya ukuran tubuhnya saja, tapi bentuknya masih sama, kucing, anak kucing dan kucing dewasa. Nah, yang kedua ada siklus hidup dengan metamorfosis, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis adalah perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Nah, ini siklus hidup dengan metamorfosis. Dia mengalami perubahan dari dia lahir sampai besar, itu mengalami perubahan. Berdasarkan perubahan bentuk, metamorfosis dibagi menjadi 2. Ada metamorfosis sempurna, di mana bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. Contohnya yaitu kupu-kupu dan katak. Nah, mari kita lihat proses metamorfosis pada kupu-kupu. Anak-anak sekalian bisa dibuka bukunya halaman 37. Itu kupu-kupu merupakan contoh hewan yang memiliki metamorfosis yang sempurna. Kenapa dia dibilang sempurna? Karena dia sangat berbeda dari lahirnya sampai dewasa. Ini pertama dia telur, berubah menjadi ulat, setelah itu menjadi kepompong, baru berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Perubahan-perubahan tersebut itu sangat berbeda, makanya dia dibilang dengan metamorfosis
sempurna. Contoh yang kedua, ada metamorfosis kata. Lihat bukunya halaman 38. Metamorfosis kata juga tergolong kepada metamorfosis yang sempurna, karena dari awal dia mempunyai bentuk yang berbeda sampai dia dewasa. Itu pertama menjadi kecebong, muncul kaki belakang dan kaki depan. Bisa lihat gambarnya. Habis itu berubah menjadi kata berekor. Baru berubah lagi menjadi kata dewasa sesuai pertumbuhannya. Nah, yang kedua, ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan yang baru menetas mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Ini contohnya metamorfosis tidak sempurna. Dia mirip dengan induknya, tapi ada sebagian tubuhnya yang belum terbentuk. Contohnya yaitu pertama capung. Ada capung dan kecoa. Pertama ini ada siklus capung. Itu capung dewasa pertamanya bertelur. Setelah bertelur dia berubah menjadi nimfa. Nah, di sini dia masih mirip dengan bentuk induknya, tetapi ada sebagian dari bagian tubuhnya yang belum terbentuk, yaitu sayapnya. Ini anak-anak sekalian bisa dilihat, nimfa itu belum ada sayapnya. Setelah itu baru dia bertumbuh lagi menjadi capung muda. Setelah itu baru menjadi capung dewasa. Yang kedua ada kecoa. Kita lihat metamorfosis kecoa. Di halaman 39 itu ada metamorfosis pada kecoa. Pertama dia menjadi telur, dia menjadi nimfa, bisa dilihat. Dan setelah itu baru menjadi kecoa dewasa. Nah, setelah kecoa betina dewasa bertelur, telur akan menetas menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya berwarna lebih muda dan belum bersayap. Berarti di sini nimfanya belum bersayap, masih ada kekurangan bagian dari tubuhnya, makanya kecoa dibilang termasuk hewan metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, kita lanjut. Ayo bernyanyi. Nih, anak-anak sekalian tahu nyanyi Terima Kasihku? Ya, ini lagu Terima Kasihku. Nah, lagu ini termasuk tangga nada minor. Nah, sebelumnya dalam tema-tema sebelumnya sudah kita pelajari tangga nada mayor dan minor. Terima Kasihku termasuk ke dalam golongan tangga nada minor karena dinyanyikan dengan sendu, khidmat, tidak semangat dan diawali dengan nada mi. Contohnya yaitu ada gugur bunga, syukur. Semua lagu yang kita nyanyikan itu sendu atau khidmat, itu tidak bersemangat, itu tergolong ke tangga nada minor. Tangga nada mayor adalah dinyanyikan dengan semangat, riang. Kalau kita menyanyikan suatu lagu, kalau kita riang, semangat, berarti dia termasuk tangga nada mayor. Bisa saja nah ibu nanti keluar soalnya, ada sebuah lagu, apakah kita menyanyikannya ceria atau sedih? Berarti bisa kita golongkan dia tangga nada minor atau tangga nada mayor. Contoh tangga nada mayor yaitu Hari Merdeka. Ini kan semangat kita nyanyinya. Indonesia Raya, Halo Halo Bandung. Lanjut, pembelajaran ke-6. Ini pembelajaran terakhir. Halaman 6. Nah, di sini Ibu menjelaskan tentang alat musik melodis. Ini ada di halaman 46. Ayo bernyanyi. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah menyanyikan lagu bertangga nada diatonis mayor dan minor. Pasti anak-anak Ibu bisa udah membedakan mana yang lagu bertangga nada mayor dan minor. Kali ini kita akan menyanyikan lagu dapat kita iringi dengan permainan alat musik. Nah, permainan alat musik di sini dibagi juga menjadi dua bagian. Yang pertama alat musik melodis. Apa itu alat musik melodis? Yaitu alat musik yang menghasilkan nada. Apa sih maksudnya ya Bu? Menghasilkan nada. Nah, menghasilkan nada di sini bisa kita lihat contohnya alat musiknya seperti apa. Pionika, recorder, organ, biola, dan gitar. Ini
termasuk alat musik melodis. Kenapa dibilang melodis? Karena saat kita mainkannya, contohnya saja pionika. Kalau kita mainkan pasti dia menggunakan nada atau menghasilkan nada. Ada notnya seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yang kedua, alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Yaitu alat musik yang dijadikan sebagai pengiring sekaligus pengatur tempo lagu. Nah, di sini kayak mana sih contohnya alat musik ritmis? Yaitu contohnya ada drum, gendang, marakas, dan tifa. Ini contohnya nih. Kenapa dia dibilang alat musik ritmis? Karena dia hanya berfungsi sebagai pengiring lagu atau pengatur tempo lagu. Nah, ini contohnya alat musik ritmis. Di sini ada marakas, ada tifa, ada drum, ada kendang, ada tamborin. Ini semuanya dimainkan sebagai pengiring sekaligus mengatur tempo lagu. Nah, inilah perbedaan antara alat musik melodis dan alat musik ritmis. Baiklah anak-anak sekalian, demikian video pembelajaran Ibu kali ini, yaitu tema 5 SD1. Yang pembelajaran 1-3 sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya, dan sekarang pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Semoga anak-anak sekalian bisa mengerti dan paham. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berjumpa kembali ya nak. Ibu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.